Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Pak Ferli dan juga Pak Grace selaku dosen mata kuliah AI for Education dan teman-teman yang saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi yang berjudul penggunaan Natural Language Processing NLP dalam pembelajaran. Boleh di next. Adapun anggota dari kelompok 5 di sini, yang pertama itu ada Hilda, yang kedua ada Irmayanti, yang ketiga ada Sepinatun Najah, dan saya sendiri Yolanda Sari. Untuk materi yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini, yang pertama itu ada definisi NLP, yang kedua ada pilar prinsip NLP, yang ketiga itu ada kerangka NLP, dan terakhir itu ada teknik-teknik dari NLP. Langsung saja masuk kepada materi yang pertama, yaitu mengenai definisi NLP terlebih dahulu yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang dimana definisi dari NLP atau Natural Language Processing ini adalah subbidang ilmu komputer dan kecerdasan buatan AI yang menggunakan pembelajaran mesin untuk memungkinkan komputer itu memahami dan berkomunikasi dengan bahasa manusia. Yang NLP di sini juga sudah dijelaskan oleh sebelumnya oleh kelompok sebelumnya. NLP ini memungkinkan komputer dan perangkat digital itu untuk mengenali, memahami, dan juga menghasilkan teks dan ucapan dengan menggabungkan linguistik komputasional pemodelan bahasa manusia berbasis aturan bersama dengan pemodelan statistik, pembelajaran mesin, dan juga pembelajaran mendalam. Yang dimana pada penelitian NLP ini juga telah membantu mewujudkan era AI generatif, mulai dari keterampilan komunikasi, model bahasa besar, hingga kemampuan model pembangkitan gambar untuk memahami permintaan. Nah, NLP di sini juga sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari bagi banyak orang gitu. Untuk memperdayakan mesin pencari, mendorong chatbot juga untuk memberikan layanan pelanggan dengan perintah lisan, sistem GPS yang dioperasikan dengan suara, dan asisten digital yang menjawab pertanyaan pada telepon pintar seperti Alexa milik Amazon, terus Siri juga milik Apple, dan juga Cortana milik Microsoft. Dan NLP di sini juga itu memainkan peran yang semakin penting dalam solusi perusahaan yang membantu itu untuk mengefisienkan dan mengotomatiskan operasi bisnis. Juga untuk meningkatkan produktivitas karyawan dan menyederhanakan proses dan juga menyederhanakan proses bisnis. Natural language processing ini antara komputer juga manusia. Nah, sederhananya, NLP ini adalah kemampuan komputer untuk memahami dan juga mengolah bahasa manusia, baik dalam bentuk teks maupun suara. Natural language processing di sini adalah yang sudah dijelaskan tadi, cabang ilmu komputer yang fokus pada interaksi antara komputer dan juga bahasa manusia, yang memungkinkan komputer itu untuk memproses dan juga menganalisis data, teks atau suara dalam bahasa alami seperti yang digunakan manusia sehari-hari. Dan NLP di sini juga adalah subbidang kecerdasan buatan yang membekali komputer dengan kemampuan untuk memahami, menafsirkan, dan menghasilkan bahasa manusia. NLP di sini juga itu menggabungkan linguistik komputasional, statistik, machine learning, dan deep learning untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh NLP itu sendiri. Mungkin itu sekian dari definisi NLP. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Ya, baik ya. Pada Yolanda, selanjutnya mengenai pilar prinsip dari NLP, di mana NLP ini memiliki pilar sejumlah 6 yang harus diperhatikan pada saat menerapkan sejumlah teknik dari NLP itu sendiri. Yaitu yang pertama itu adanya individu. Nah, di mana setiap individu itu kan unik dan memiliki cara pandang yang berbeda-beda. NLP ini menekankan pada pentingnya memahami diri sendiri dan juga orang lain untuk mencapai hasil yang optimal. Lalu yang kedua ini ada outcome ataupun tujuan, di mana fokus pada tujuan yang jelas dan juga spesifik dengan tujuan yang jelas. Nah, kita tuh dapat merancang strategi yang efektif untuk mencapainya. Lalu ada rapport, yaitu membangun hubungan yang baik dan saling percaya.
di mana hal ini juga membantu kita untuk berkomunikasi agar lebih efektif dan juga mempengaruhi orang lain secara positif. Lalu ada kepekaan yang tinggi, di mana mampu membaca bahasa tubuh, nada suara, dan juga kata-kata orang lain untuk memahami pikiran dan juga perasaan mereka. Lalu ada ekologi, di mana setiap perubahan yang kita lakukan harus membawa manfaat bagi seluruh sistem, baik diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Dan juga fleksibilitas, yang mana siap untuk mencoba pendekatan yang berbeda dan juga beradaptasi dengan situasi yang berubah. Boleh di next? Nah, di sini ada eh, the map is not the territory, di mana apa yang dialami, dilihat, dan juga didengar, dirasakan bukanlah hal yang sebenarnya, tetapi adalah yang mengartikan hal tersebut. Nah, artinya itu kan the map is not the territory itu kan peta bukanlah wilayah gitu dalam bahasa Indonesianya. Di mana wilayah unik dan juga terbentuk dari pengalamannya, keyakinan, dan juga persepsi diri. Nah, peta ini tuh tidak selalu akurat atau lengkap, namun itulah yang menjadi dasar kita dalam memahami dan juga berinteraksi dengan dunia. Lalu yang kedua ini ada people respond according to their internal maps, di mana eh, respon seseorang apa yang ada dalam peta atau persepsi internalnya, yaitu perilaku dan emosi seseorang adalah respon langsung dari peta internal mereka ataupun dari yang tadi disebutin adalah suatu kognitifnya mereka gitu. Jika seseorang merasa takut akan kegagalan misalnya, itu karena peta internal mereka menghubungkan antara kegagalan dengan konsekuensi negatif yang besar. Lalu yang ketiga ini meaning are context dependent, yaitu sebuah makna bergantung pada konteks tertentu. Artinya itu di mana kata-kata dan juga tindakan itu memiliki makna yang berbeda-beda tergantung pada konteksnya. Contohnya itu kayak kata cinta di mana memiliki makna yang berbeda dalam konteks keluarga, pertemanan, ataupun dalam suatu relationship dengan pasangan. Lalu yang keempat ini we cannot not communication, di mana manusia itu selalu berkomunikasi. Nah, bahkan ketika kita tidak berbicara, kita tetap berkomunikasi melalui bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan juga nada suara. Nah, komunikasi yang ini tuh kan disebut komunikasi nonverbal. Nah, seringkali itu lebih kuat dibandingkan komunikasi verbal, yaitu ketika kita berbicara. Boleh di next? Nah, lalu yang kelima itu will form outcome, di mana itu tujuannya itu harus jelas gitu. Artinya itu dalam NLP ini istilah tersebut itu merujuk pada tujuan yang tidak jelas, spesifik, ataupun terukur. Jadi, untuk mencapai hasil yang diinginkan itu, kita perlu memiliki tujuan yang jelas dan juga realistis. Lalu yang keenam itu, mind and body are one system and affect each other, di mana asumsi ini tuh menjadi landasan teknik dari seseorang terhadap pikiran dan juga tubuh yang mempengaruhi, di mana emosi yang kuat itu dapat menyebabkan perubahan fisik, begitu pula sebaliknya. Misalnya stresnya tinggi dapat menyebabkan sakit kepala ataupun eh, dan hal sebagainya. Lalu yang ketujuh itu there are two communication level. Jadi ada dua tingkat komunikasi, di mana komunikasi itu tidak hanya terjadi pada tingkat sadar atau apa yang kita ucapkan, tetapi juga pada tingkat bawah sadar, yaitu suara dan juga bahasa tubuh dan juga lain-lainnya, di mana komunikasi nonverbal ini seringkali memberikan petunjuk yang lebih akurat tentang perasaan dan juga pikiran dari seseorang. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai kerangka NLP yang akan disampaikan oleh Irmayanti. Kepadanya saya persilakan. Bapak, di sini saya akan memaparkan mengenai kerangka NLP. Nah, kerangka NLP ini tuh dibagi ada tiga, yaitu ada model komunikasi NLP, kemudian ada model melalui neurological level atau level neurologi, kemudian ada the experiential array, rangkaian pengalaman. Nah, yang pertama itu model komunikasi. Nah, model komunikasi ini yang terjadi pada manusia diawali oleh sebuah kejadian yang dialami seseorang atau yang disebut event eksternal, bisa dilihat pada gambar yang ujung.
Nah, eh, informasi tersebut kemudian menjadi sebuah pengalaman. Nah, proses ini dimulai dari kejadian di luar diri, kemudian masuk ke dalam sistem pikiran melalui 5 indera yang mensensor sehingga menjadi kanal memasukkan ke dalam dirinya. Nah, memiliki model sensor itu, yang pertama ada visual, apa yang kita lihat, kemudian ada auditory, apa yang kita dengar, kemudian ada kinestetik, apa yang kita rasakan, kemudian ada olfactory, apa yang kita cium atau bau, kemudian ada gustatory, itu apa yang kita kecap, kemudian atau dirasakan melalui lidah. Nah, kelima sensor inilah yang memfilter informasi eksternal melalui ke dalam diri. Kemudian sebelum menjadi pengalaman yang menetap internal representasi, pikiran ini menyeleksi pengalaman tersebut melalui 3 cara, yaitu penghapusan, yang dimana penghapusan ini dengan jumlah ekstrim informasi masuk dan diproses oleh sistem saraf kita, dan kita dipaksa menghilang aspek-aspek tertentu dari pengalaman yang kita miliki saat ini. Secara dengan kata lain, kita fokus pada apa yang tampak paling penting pada saat tertentu dalam waktu tertentu, dan sisanya dihapus dari kesadaran diri kita. Kemudian ada distori, yaitu menghubungkan antara berbagai kejadian dan generalisasi, yang dimana proses belajar dan menarik kesimpulan sehingga informasi yang didapat diterapkan untuk pencapaian tugas apapun. Sebagai contoh, ketika ada anak yang belajar bagaimana membuka pintu untuk pertama kalinya, proses penyampaian informasi bahwa semuanya pintu dibuka dengan cara didorong. Kemudian ada, bentar, realisasi distori. Nah, ada distori yang dimana menggambarkan realitas kita melalui cara mendistori pengalamannya. Nah, kemudian dari penyeleksi informasi secara bersamaan antara delete, distori, dan generalisasi ini tentunya memiliki faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama itu ada value, tata nilai, yang merupakan filter evaluasi. Ini berhubungan dengan cara individu memutuskan baik atau buruk, benar atau salahnya dalam sebuah tindakan. Kemudian ada keyakinan, yang merupakan filter yang berkaitan dengan penerimaan akan nyata atau tidak sesuatu. Kemudian ada memori, sebuah proses mengingat atau memanggil sesuatu yang telah dipelajari. Kemudian ada decision, yang merupakan keputusan yang terbaik yang dilakukan individu dari beberapa alternatif. Kemudian ada language, bahasa, yang merupakan aspek penting dalam mengode dan mengkomunikasikan pengalaman dan ide-ide. Kemudian ada attitude, sikap, yang merupakan peta mental yang dioperasikan individu. Nah, penyeleksian melalui faktor-faktor tersebut akan menghasilkan sebuah realitas internal dalam bentuk pikiran dan perasaan yang menjelma pada keadaan tertentu atau state. Nah, keadaan pikiran dan perasaan itu dikendalikan melalui representasi internal dan fisiologi, dan akhirnya menentukan perilaku kita atau behavior. Kemudian ada model melalui neurologi level atau level neurologi. Nah, kerangka kerja ini dikemukakan oleh Robert Dilles dengan mengintegrasikan berbagai macam model melalui neurological level. Yang pertama itu ada spiritual. Nah, spiritual ini tingkatan tinggi yang menaungi tingkatan di bawahnya, memaknai peran yang dijalani sehingga pengaruh besar pada sistem kehidupan individu. Kemudian dari identitas,
tentang identitas diri, misi hidup, dan nilai-nilai inti dalam hidup. Kemudian ada keyakinan, rangkaian hal yang diyakini yang menjadi dasar perilaku, dan kapabilitas, sekumpulan keterampilan, keahlian, strategi yang digunakan dalam kehidupan. Kemudian ada perilaku spesifik yang dilakukan. Kemudian ada lingkungan, eh, reaksi terhadap lingkungan tempat kita hidup. Kemudian ada model the experiential array atau rangkaian pengalaman. Sebentar. Nah, untuk model rangkaian pengalaman ini terdiri atas 5 unsur yang berkontribusi terhadap sebuah hasil atau outcome. Yang pertama itu perilaku, mental, emosi, keyakinan, dan nilai. Kelima unsur ini berkaitan erat dan membentuk sebuah sistem sehingga unsur internal atau pikiran maupun perasaan akan mempengaruhi perilaku, dan perilaku itu akan menghasilkan sebuah hasil. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu ada teknik penerapan dari NLP dalam dunia pendidikan. Boleh di next. Yang pertama itu ada state of mind, yang dimana state of mind ini cerminan jiwa seorang guru atau keadaan pikiran seorang guru adalah kondisi mental yang sedang dialaminya. Nah, kondisi ini tuh sangat berpengaruh gitu terhadap bagaimana seorang guru itu berinteraksi dengan siswanya. Misalkan kayak seorang guru yang masuk kelas dengan wajah murung dan nada bicara yang datar, pasti suasana kelas itu akan terasa berbeda dibandingkan dengan guru yang masuk kelas dengan senyuman dan suara yang bersemangat. Di sini juga state of mind itu keadaan pikiran yang ditunjukkan oleh sikap tubuh guru dan pilihan kata yang digunakan guru ketika memasuki kelas dan memulai pembelajaran. Belum. Nah, state of mind di sini itu dilakukan melalui raport atau menjalin hubungan, baiknya atau menyamakan gerakan, sikap, tindakan antara guru dan juga murid. Nah, boleh di next. Untuk yang kedua itu ada raport atau hubungan baik, yang dimana selama proses belajar mengajar, guru itu menciptakan hubungan yang harmonis dengan para siswa. Nah, teori dalam NLP ini yang dapat dimanfaatkan selama PBM adalah matching atau menyesuaikan. Nah, menyesuaikan ini adalah mencocokkan aspek perilaku eksternal guru, menyamai secara maksimal dengan aspek perilaku para siswa. Dan raport ini dapat ditempuh melalui packing atau melangkah, dan leading itu memimpin. Dan hal-hal yang dapat disesuaikan itu, yang pertama itu penyesuaian nonverbal. Nah, di mana itu yang pertama ada seluruh tubuh, di mana seluruh tubuh ini penyesuaian sikap tubuh guru dengan sikap tubuh siswa. Yang kedua itu sebagian anggota tubuh, yang di mana bagian yang memungkinkan dapat dilihat atau ditiru. Berkaitan juga dengan gerakan, misalnya kayak gerakan tangan ataupun gerakan mata. Yang ketiga itu ada mimik muka, dan yang terakhir itu ada suara atau intonasi atau volume. Yang kedua itu ada penyesuaian verbal, yang dimana yang pertama itu ada menggunakan pilihan kata, frasa atau kalimat yang sama. Contohnya misalkan kayak murid bertanya gitu kepada gurunya, maaf Bu, saya belum memahami penjelasan Ibu tadi. Nah, jadi jawaban kayak dari gurunya itu, baik, terima kasih, penjelasan Ibu yang belum kamu pahami bagian yang mana, Nak? Contohnya misalkan kayak gitu, penggunaan pilihan katanya. Yang kedua itu ada ide dan juga pemikirannya, di mana itu mengambil ide siswa dan dijadikan topik pembicaraan dan lain-lain. Nah, penyesuaian verbal dan non-verbal ini seperti yang telah dijelaskan tadi, itu dilakukan secara individu, misalnya jika seorang murid bertanya ataupun memberikan komentar. Nah, karena penyesuaian itu akan sulit dilakukan jika guru itu harus menyesuaikan gitu semua gerak yang dilakukan oleh setiap siswa pada saat yang bersamaan. Mungkin untuk teknik selanjutnya akan disampaikan oleh Safina, kepadanya disilakan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke, Oke, selanjutnya yaitu yang ketiga, yaitu penggunaan kata-kata modalitas belajar sistem referensiasi, visual, auditory, dan kinestetik. Boleh di next, Mak? Nah, pada yang ketiga ini, selama proses belajar, mengajar, guru-guru itu memiliki diksi atau pilihan kata yang bervariasi ya, termasuk menyangkut tiga modalitas belajar siswa. Nah, setiap siswa ini memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Salah satunya itu ada kinestetik, visual, dan juga auditory. Nah, siswa yang memiliki modalitas belajar dengan gaya visual ini biasanya mata pelajarannya akan mudah diserap oleh siswa yang menggunakan kata-kata yang berkategori visual, misalnya berhubungan dengan indera mata atau penglihatan. Lalu kalau misalnya pada siswa berkategori auditory, misalnya itu mendengar sayup-sayup, berisik, ribut, ramai, dan juga percakapan. Sedangkan siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik ini memiliki cara belajar yang mana mereka nanti bisa menyerap ilmu itu melalui kata-kata yang diucapkan guru. Misalnya berkategori kinestetik ini misalnya bergerak, berpikir, pendiam, bertahan, beraktivitas, merasakan, dan lain-lain. Nah, dalam prakteknya ketiga kelompok kata-kata ini berdasarkan modalitas tersebut ini penggunaan itu divariasikan. Nah, jadinya pada saat mengajar guru itu menggunakan pilihan kata ketiga secara bervariasi. Misalnya, contohnya itu dalam pembelajaran guru menggunakan kalimat seperti berikut. Anak-anak, pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan pengertian tentang. Nah, oleh karena itu Ibu mohon perhatiannya ya kalian untuk mendengarkan Ibu dengan sungguh-sungguh dan penuh perasaan ya. Kata menjelaskan dan kata mendengarkan ini termasuk ke modalitas auditori, sedangkan kata perhatian ini termasuk ke modalitas visual dan kata perasaan ini termasuk ke modalitas kinestetik. Nah, lalu bisa dilihat di sini ada kata-kata yang termasuk ke visual, auditory, dan kinestetik. Di visual sendiri ada kata-kata fokus, menonton, memandang, membayangkan, memperhatikan, menggambarkan, memindai, memata-matai, mencerahkan, warna, melihat. Sedangkan di auditory itu ada kata-kata seperti mendengar, menjawab, mengobrol, mengumumkan, menyatakan, menanyakan, menghubungi, mengemukakan, menangis, mendiskusikan, dan juga mengumumkan. Untuk kinestetik sendiri di sini ada memanas, menangkap, mencium, mendapatkan, menggosok, menghirup, mengusap, menjelajahi, merasakan, nyaman, dan menggerakkan. Boleh di next? Selanjutnya yaitu penggunaan kata-kata yang bermakna positif. Nah, kata-kata atau bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari ini sangat mempengaruhi mental siswa yang bersangkutan. Nah, tindakan ini itu bisa juga merupakan ekspresi dan pikiran, sedangkan pikiran saat berhubungan dengan penggunaan pilihan kata atau bahasa. Nah, jadi ketika kita berdialog kepada diri sendiri atau ketika kita berbicara kepada orang lain, sering menggunakan kata-kata atau bahasa yang bermakna negatif, maka nantinya akan menggambarkan hal yang negatif, yang mana nanti akan memiliki kepribadian yang negatif. Sebaiknya jika kita menggunakan kata-kata positif, maka tindakan yang dihasilkan akan tindakan positif juga. Di sini, penggunaan kata-kata positif ini nantinya bisa ketika berkomunikasi dengan siswa, baik dalam lisan dan juga tulisan, nantinya akan membuat siswa menjadi lebih memahami tentang apa yang kita ucapkan. Nah, kata-kata negatif ini, penggunaan kata-kata positif ketika berkomunikasi, baik dalam komunikasi lisan ini maupun tulisan ini berlandaskan pada suatu teori dalam ilmu psikologi bahwa pikiran bawah sadar manusia itu tidak mengenal kata-kata bermakna negatif seperti kata-kata tidak, bukan, dan juga jangan. Bisa dilihatnya di sini kata-kata negatifnya, misalnya seperti itu tidak buruk.
kata-kata positifnya itu cukup baik, atau kata-kata negatifnya aku sakit, bisa juga diganti kata positifnya itu aku merasa tidak sehat. Boleh di next? Oke, selanjutnya yaitu repetisi atau pengulangan. Nah, repetisi atau pengulangan ini merupakan langkah untuk menuju pemahaman terhadap sebuah konsep. Nah, repetisi dalam pembelajaran ini dapat dilakukan dengan menggunakan teknik ajarkan atau puji. Nah, di sini teknik ajarkan itu seperti apa? Teknik ajarkan itu contohnya seperti ini. Ketika kita sedang mengajar, kita bisa menggunakan kata-kata seperti ini. Setelah kepada siswa, contohnya setelah kalian memahami materi yang Ibu jelaskan tadi, maka sekarang coba ajarkan materi tersebut kepada teman yang duduk di sebelah kalian. Jika Ibu mengatakan kata ajarkan, maka mulailah mengajarkan kepada teman di sebelahmu itu. Nah, untuk kata-kata pujiannya itu, misalnya saat selesai pembelajaran, kita bisa menggunakan kata-kata seperti ini. Selanjutnya, Ibu akan mengatakan puji teman yang duduk di sebelah kalian, karena mereka telah menjelaskan tentang pembelajaran yang telah dilakukan. Begitupun sebaliknya. Boleh di next? Boleh di next, Mak, selanjutnya. Oke, terakhir yaitu metafora. Nah, metafora ini merupakan unsur yang diterapkan melalui penyampaian cerita di awal pembelajaran ketika pembelajaran dimulai. Jadi, guru ini membacakan sebuah cerita untuk menggiring perasaan siswa ke dalam perasaan asosiatif. Ini tuh hampir mirip ketika kita melakukan apresiasi kepada siswa. Seperti itu. Sekian presentasi dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman presenter yang telah memaparkan materinya. Mungkin cukup sekian dari kelompok 5 atas memaparkan materinya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikan materi. Saya tutup dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.